Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Kun lana wa la takun alaina fala takilni ila nafsi tarfat ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salihah ma a'taitani wa zidni min. Alhimna ma rashid umurina, aidna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. La sahib hadzal kitab wa ila jami' syarrahi alaihim ridwanullah wa alaina wa ada alaina min barakatihim ajma'in fiyudatihim nafahatihim futuhatihim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rif qadran ni'am, yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi lan qala man lam ya'rif qadran ni'am biwijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Yang sering saya sebut innama tusy'arun ni'mah hina zawaliha. Nikmat itu baru benar-benar dirasakan kalau sudah hilang. Wal iyadzu billah. Man lam ya'rif qadran ni'am arafaha biwujudi fuqdaniha. Man lam ya'rif qadran ni'am biwijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Siapa yang tidak dapat mengenali kadar kenikmatan yang Allah beri saat dia punya, nanti dia tahu nilainya kalau sudah hilang. Allah. Kita nggak tahu nilai hidup ini sampai kita nanti meninggal dunia. 100% baru kita paham. Sekarang belum. Udah meninggal baru. Ngapain dulu? Bertahun-tahun goflah, bertahun-tahun maksiyah, bertahun-tahun. Masya Allah. Nggak tahu nih nikmatnya mata, sampai mata ini sakit. Waliyadubillah, sampai sebagian orang matanya buta. Baru tahu ya Rabb. Pernah nggak mimpi terus buta di dalam mimpi? Pernah gak? Saya pernah. Baru berapa hari? Ya Allah. Ngeri banget, mimpi aja nggak enak. Mimpi aja tuh nggak enak. Ya Allah. Ya, kita nggak tahu nikmatnya guru sampai ntar kita udah nggak bersama dia, baru kita paham. Kita nggak tahu nikmatnya punya orang tua sampai ntar orang tua nggak ada, baru kita kerasa. Ya no ya. Kalau ada kita, tadi bagus tuh belajar sama Ustaz Abu Syauqi. Jadi saya tanya deh, boleh ikut nggak kalian? Ya, boleh kayaknya sih. Ini aja nih yang istiqomah ngaji hikam aja, sana dulu. Lain, deket sama orang sukses itu, soleh lagi. Biasanya ini agak on fire lagi, ketemu Ustaz Abu Syauqi itu beda. Kita tadi belajar rumusnya, K plus R sama dengan H. Kejadian plus respon sama dengan hasil.
Dan kemudian kita tidak bisa mengendalikan K, kita tidak bisa mengendalikan H, kita hanya bisa mengendalikan R. Maka hati-hati mereaksi kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Itu Ustaz Abu Syauqi. Keluarganya cerai, no? Ayah ibunya cerai. Beliau bilang SMA tadi rambut udah beruban karena stres mikirin. Sampai akhirnya beliau masuk Masjid Mujahidin, beliau bilang terus ketemu senior-senior, terus dibimbing sampai akhirnya pikirannya positif. Saya akan balas dendam saya saya akan tunjukkan kalau saya punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak saya soleh, saya berkemapanan ekonomi yang luar biasa. Gitu. Nah, ada sebagian orang sedih sama orang tua, tunjukin kehancurannya, ngapain? Kecewa sama pasangan yang nggak jadi, atau bunuh diri biar dia tahu, ngapain? Sesuatu yang paling mahal yang Allah kasih tubuh ini, diri kita ini, ngapain dihancurin? Nah, contohnya ada kan di sini juga. Itu Rajul Al-Acehi, minna ini. Akada ini itu. Nyesel ngapain? Ya juga ini lu di-share deh. Dan itu tadi, tidak sedikit yang seperti itu. Kecewa ngerusak dirinya. Pikirnya ngerusak diri jadi bagus gitu. Terus orang jadi perhatian gitu sama dia. Enggak. Orang malah ketawa. Setan malah gembira. Dan dia akan menyesal. Ngapain dihancurin dia? Maka kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Bisa nggak ngendalin keadaan? Kamu lahirnya di Nigeria gitu. Bisa mengendalikan hasil? Nggak bisa. Kita bisa kendalin cuman respon, reaksi kita apa. Di kondisi nggak enak, di kondisi kejepit, di kondisi diremehkan orang, disudutkan orang, didiskriminasi, didiskreditkan. That is the time for us to rise above the crowd. Justru di posisi-posisi kita itu tersudutkan, direndahkan, disitulah saatnya kita bangkit. Ninggalin semua kerumunan orang itu. Saya ngaji sama Ustaz Abu Syauqi cuma 15 menit. Beda emang. Itu kenapa kita harus dekat terus dengan orang soleh, dengan orang hebat. Dan dikasih ujungnya, kuncinya. Apa coba? Apa kunci bangkit? Keinginan yang jelas. Itu kan kita putar di Secret bareng Ustaz Abu. Apa kuncinya? Pikiran, fokuskan, kejadian. Ya itu dong. Pikiran, fokuskan, kejadian. Saya langsung kebayang. Paham nggak? Langsung kebayang. Harus fokus. Apa? Nggak usah tahu kamu. Sembunyikan kalau mau berhasil. Saya langsung kebayang. Sok apa yang paling dipentingin sama Bio sama Ibu? Coba deh fokusin. Tapi sekarang tuh fokusnya bantu lembaga ini dulu deh. Biar saya yang pontang-panting lah. Ini memang harus fokus nih, harus fokus. Apa fokus yang nggak jadi? Nggak ada. Semua yang nggak fokus yang nggak jadi. Nah, Ustaz Abu Syauqi itu dari mulai SMP udah tahu gimana ngebangun keluarga, gimana ngebangun. Yuk kita belum terlambat
dan memang saya harus pontang-panting. Kamu fokus aja ngerapin anak-anak di sini. Kamu fokus aja ngebangun pendidikan yang baik, biar saya yang pontang-panting. Ini saya harus pontang-panting ini. Ya. Sebelum kesempatan ini Allah ambil. Itu bahayanya. Itu bahaya. Kesempatan paling besar waktu yang Allah kasih. Kehidupan yang Allah beri. Orang-orang yang kita sayang, yang terdekat. Berapa banyak orang perlu diambil semua, deg baru. Biar apa? Biar Allah kasih tahu kamu tuh dalam nikmat yang agung, tapi kamu nggak sadar. Aku ambil dulu ya biar kerasa. Kalau mereka tuh apa yang aku titipkan kepadamu luar biasa. Deng hilang baru. Apa yang beliau sebutkan benar, kata Imam Ibnu Ajib. Orang sering dikasih nikmat yang beruntun, bertubi-tubi, gak ngerti, dan gak bisa menghargai, gak bisa. Kalau udah diambil, kasih ujian, kasih penyakit, kasih musibah, baru tahu kadarnya keafiatan. Itu juga orang yang sudah dekat sama Allah, kemudian kena maksiat, kena ghaflah, kumpul bareng orang-orang buruk. Akhirnya dia ngerasain kok hidup jadi kosong, hidup. Akhirnya dia balik lagi sama Allah, baru kerasa. Dulu dia ngerasa hidup miskin. Dia dulu ngerasa hidup kok gini-gini aja, kok jadi santri doang hidup, kok jadi orang tablik doang, kok ngaji melulu. Akhirnya setelah bergabung dengan kelompok lain yang jauh dari Allah, akhirnya ngerasain, oh ternyata itu nikmat. Allah, ada riwayat Allah SWT pernah berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, Jibril, hapuslah manisnya kecintaan kepadaku dari hati hamba yang sedang aku uji. Maka akhirnya Jibril menghapus rasa mahabbah itu dari hati orang itu. Oh, tiba-tiba dia merasa galau, merasa sedih, nangis. Kemudian kata Allah kepada Jibril, balikin lagi rasa itu kepada dia. Aku sudah dapati ini orang serius mau nyari aku. Paham? Dan ketika sudah dihapus rasa cinta di dalam hati hamba tersebut, nah, faidawan, nah, yaqulu ta'ala rudda 'alaiha halawata mahabbati faqad wajad wa idza nusikha halawatal mahabbah. Kalau kemanisan mahabbah itu sudah dicabut sama Allah SWT dari hati, maka dia nggak bisa lagi rengek ke Allah, nggak bisa lagi ngerasain kemanisan. Kata beliau, waliyadzubillah minas salbi ba'dal ata. Kita berlindung kepada Allah dari diambilnya satu nikmat selepas diberikan. Maka nikmat terbesar yang Allah kasih sama kita, kita punya iman, punya Islam, kita pernah ngerasain nikmatnya taat, nikmatnya dakwah, nikmatnya ngaji, nikmatnya dekat orang soleh. Itu jangan sampai terambil. Nah, Allah kadang-kadang ngasih ujian itu untuk Allah kembaliin tuh rasa manis kita sama dia. Kalau pas diambil, dia ngerengek-rengek, pengen dapat lagi rasa yang dulu itu, Allah kasih balik. Dan Allah tahu nih orang serius mau ngejar Allah. Tapi ada nggak orang diambil, lalu biar rusak sekalian, gue biar hancur sekalian. Ini apaan kok Tuhan? Oh, berarti emang dia nggak nyari Allah. Dia nggak nyari Tuhan. Yang dicari selain Allah. Dibalikin lagi nggak semua yang diambil sama Allah?
Balikin orang kalau ngetes doang kok. Ini isinya hatinya aku atau selain aku. Diambil semuanya. Kalau emang dia tuh punya mahabbah sama Allah, sedih dia. Ya Allah, gak apa-apa semuanya hilang, tapi kenapa rasa ini hilang? Tapi ada orang yang ketika diambil malah semakin durjana. Ya kalau yang begini udah dibiarin sama Allah. Tapi yang ketika diambil semuanya dan mahabbah kepada Allahnya ngedekatnya hilang, dia ngerasa galau, maka sama Allah dibalikin lagi itu rasa. Karena Allah tahu hakikatnya kita sama hati kita sama dia. Maka itu yang sering kita ulang-ulang, kayaknya itu doang deh modal kita. Jangan pernah bohong sama Allah. Kemarin saya bilang sama teman-teman di TKM, di teman-teman SP, sekarang nih yang mahal orang tuh gak serius sama Allah. Asli, yang serius aja. Kadang-kadang zahir kita kayak gak serius gitu, tapi dalam tuh kalau kita ghaflah, kalau kita terjatuh dalam ngomong sama Allah, ya Allah maafin, gak pantas begini, gak pantas. Harusnya udah total buat engkau, tapi hati ini sayang, hati ini cinta. Tolong bantu balikin lagi semua. Nah, maka kata beliau, kata Imam Ibnu Ajibah, untuk kita betul-betul memahami nikmat ini, kita mesti berpikir keras tentang itu, ngerenung gitu, berpikir ulang, dulu kita kemana, dulu kita di mana sebelum kita ada. Dulu kita sebelum Allah kasih kemudahan kaya, zahir maupun batin, dulu kita siapa? Kita ingat. Pas sudah sehat, dulu kita pas sakit gimana? Pas sudah taat, dulu kita waktu maksiat di mana? Ingat, dulu kita ghaflah dan Allah pilih kita jadi orang yang terakhir. Lihat lagi. Sekarang kita udah alim, dulu waktu bodoh kemana? Tuh coba nikmat semua tuh, ya Allah. Kita didekatkan dengan orang-orang saleh, arif billah. Dulu sebelum dikenalin kita suladab sama mereka. Maka kita harus ingat kondisi-kondisi terbaik dari sebelumnya kita pernah ada di kondisi yang tidak baik. Kita ingat. Dengan ini maka insya Allah kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum nyantri, jangan ingat di sekarangnya. Dulu sebelum nyantri kita kemana? Dulu sebelum mondok, itu tuh yang bikin kita lupa nikmat itu. Adapun orang yang nggak mau berpikir ulang seperti ini, maka dia akan kehilangan nilai nikmat itu. Mulai dia lalai, akhirnya kufur nikmat, akhirnya nggak kerasa dicabut sama Allah. Yuk syukuri kita jadi orang tabligh, syukuri kita jadi santri, syukuri kita punya guru, syukuri kita Allah berikan kesehatan. Yuk ingat-ingat tuh waktu kaki bengkak itu. Syukuri kita masih dikasih nih masa remaja, masa muda. Nanti kalau udah hilang masa remaja, kamu udah nikah. Dulu waktu banyak banget, ngapain gitu. Kalau udah punya istri, punya anak, lain cerita. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidut Taifin mengatakan, tidaklah engkau melihat bahwa kamu ini hidup dengan penuh nikmat. Maka jangan sekali-kali nikmat yang Allah kasih itu menjadi alat untuk kamu bermaksiat. Kalau dikatakan, gimana cara saya mensyukuri nikmat? Oh, nikmat itu banyak sekali. Maka jawabannya adalah, kita mengaku bahwa semuanya itu milik Allah, maka itu sudah cukup sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat. Nah, nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Kita nggak bisa. Bahkan Nabi Daud, bagaimana aku bisa bersyukur? Sementara syukur itu bagian dari nikmat.
Baru satu, syukur itu bagian dari nikmat, sementara nikmatnya nggak satu. Coba bagaimana? Akhirnya nanti ketika hati sudah menyerah, hati udah penuh dengan rasa syukur sama Allah, itulah syukur yang hakiki. Saat kita udah nggak bisa, begitu. Ya, jadi kesimpulannya, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah kasih ini hilang, baru kita sadar, baru kita menyesal. Dan yang kedua, cara yang terbaik adalah untuk kita berpikir ulang dulu sebelum sekarang. Kadang-kadang orang nggak bersyukur punya istri. Dulu lu nggak punya istri, pengen punya istri. Istri ujungnya diselingkuhin, ujungnya di KDRT-in. Punya anak begitu juga. Yuk kita ingat sebelum dan hari ini. Dulu kita pengen nyantri, udah jadi nyantri, santri, nyesal. Dulu pengen jadi hafiz Quran, udah jadi hafiz Quran nggak dijaga. Dulu pengen, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ujungnya kita merasa. Dulu katanya pengen lebih khusyuk. Ya. Banyak sekali ilmu yang Allah kasih sama saya dalam pikiran saya nih. Nggak mau saya ceritain semua. Semoga Allah kasih kita semua kekuatan. Kita fokus dengan apa yang kita inginkan. Dan Allah tolong kita untuk itu semua. Dan waliyadzubillah bisalbi ba'dal ata. Waliyadzubillah minasalbi ba'dal ata. Jangan sampai nikmat-nikmat agung yang udah Allah kasih ini Allah lepas karena ketidakseriusan kita. Allah lepas karena kita enggak lupa syukur. Maka udahlah dalam diri itu kalau belum ketemu pun udah, ya Allah makasih, makasih, makasih aja udah. Jangan ada ngeluh, enggak makasih ya. Itu aja yang bisa kita ucapin sama Allah. Karena Dia yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha segalanya lah, Maha. Kemudian kita fokuskan kita mau apa ke depan. Kita pikirkan, fokuskan habis-habisan. Insyaallah hasil yang terbaik akan Allah berikan. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.